Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarang beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pembakar rumah, hotel, dan lapak pedagang di Jayapura akhirnya diringkus polisi. Jaringan internet putus, PT Telkom Merauke akan ganti rugi ke warga. Pedagang di Pasar Wamanggung Merauke keluhkan kenaikan retribusi. Pembakar beruntun di kota Jayapura diringkus polisi. Polisi menangkap Roy Nusi di Abepura Selasa lalu. Menurut Kapolresta Jayapura, Kombes Victor Magbon, Roy berperan sendiri dan tujuannya untuk menimbulkan keresahan di masyarakat. Dari petunjuk-petunjuk yang ada di TKP, personil kami didukung dari rekan-rekan satuan dari TNI untuk kita bantu melakukan penyelidikan. Ini berhasil diamankan petunjuk berupa hasil rekaman CCTV. Kemudian kita melakukan oleh TKP bahwa ada petunjuk terkait dengan motor daripada pelaku tersebut. Kemudian dari CCTV kita olah, kita sinkronkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada di lapangan, sehingga mengerucut kepada tersangka atau pelaku yang melakukan aksi pembakaran. Pelaku tersebut inisial RN. Inisial RN. Polisi juga menyita sebuah motor yang digunakan pelaku saat pembakaran di sejumlah lokasi. Roy dijerat pasal 187 ayat 1 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Kebakaran beruntun di 3 lokasi berdekatan hanya dalam waktu 1 jam meresahkan warga Jayapura. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pasca kaburnya puluhan narapidana, penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaat, mengecek kondisi lembaga pemasyarakatan Sorong. Musaat melihat dari dekat kondisi lapas, serta berbincang-bincang dengan narapidana di dalam lapas. Gubernur memberikan semangat kepada penghuni lapas dan tertib serta mentaati aturan agar bisa segera bebas. Ia juga berjanji akan membantu menyiapkan lahan baru bagi lapas karena kondisi lapas saat ini sudah tidak layak. Ia meminta para narapidana yang masih buron agar menyerahkan diri dan meminta masyarakat memberikan informasi jika melihat napi yang buron dari lapas. Dan juga memberikan motivasi kepada semua warga binaan yang intinya bahwa tidak ada yang mengharapkan untuk tetap tinggal di sini. Jadi tidak ada manusia satupun yang ingin berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan juga kaidah-kaidah norma-norma yang ada di negara ini. Ini anggap suatu kecelakaan. Dan kita harapkan ya mereka bisa menjadikan ini sebagai proses pembelajaran untuk lebih baik lagi sesudah selesai dari sini. Dan dengan itu saya juga mengunjungi beberapa tempat di sini, melihat secara langsung kondisi lapas itu, dan bicara juga dengan Pak Kanwil dan juga Pak Direktur, dengan Pak Lapas juga, ada beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti. Yang pertama, kita sudah harus mulai memikirkan dan merencanakan untuk ada relokasi lapasnya. Di sini sudah tidak cocok untuk lapas. Kita harus cari tempat yang lebih baik, yang lebih luas,
yang lebih bisa dikembangkan lebih lanjut, sehingga itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk menyiapkan lahannya. Minggu lalu 53 narapidana melarikan diri dari Lapas Sorong. Mereka menyerbu para penjaga atau sipir lapas setelah ibadah minggu. Mereka mengancam petugas lapas dengan petasan dan senjata tajam. Polisi berhasil meringkus 8 narapidana, sementara 45 masih dicari. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Terputusnya jaringan internet di Merauke sejak tanggal 4 Januari lalu menyebabkan kegiatan masyarakat di Merauke, Papua Selatan terganggu. Tidak sedikit masyarakat yang mengumpat PT Telkom sebagai penanggung jawab jaringan internet di Merauke. Hal ini bisa dimaklumi karena internet sudah menjadi kebutuhan yang vital seperti air dan listrik. Pimpinan PT Telkom Merauke, Justino Fernandes, berjanji akan memberikan kompensasi kepada warga yang merasa dirugikan akibat matinya jaringan internet di Merauke. Sudah ada nanti tanggal, ada waktunya itu akan dirilis ya, termasuk yang di Agats itu kan awal bulan itu sudah keluar billingnya. Jadi sudah pasti dapat kompensasi Bapak Ibu. Itu yang perlu kami garis bawahi. Pak, jam ke depan ya kami akan open karena memang bandwidth yang ada itu sangat-sangat terbatas Bapak Ibu. Jadi satelit itu berbeda dengan kabel laut. Sebagian warga pun kembali mencari lokasi yang memancarkan sinyal yang kuat agar bisa berkomunikasi. Rusaknya jaringan internet ini juga membuat marah jurnalis. Mereka berunjuk rasa ke PT Telkom. PT Telkom sudah mengirim kapal untuk memperbaiki jaringan kabel di bawah laut. Dan saat ini kapal perbaikan sudah berada di Makassar. Dan tenaga teknis baru akan memperbaiki jaringan internet pada tanggal 31 Januari mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pusat Reproduksi Kesehatan RSUD Merauke mencatat, selama tahun 2023 ada 102 kasus HIV berdasarkan hasil tes 18.000 warga di fasilitas kesehatan termasuk puskesmas di Merauke. Meningkatnya kasus HIV di Merauke akibat hubungan seks bebas yang tidak aman. Itu ada kurang lebih 18.000 orang yang dites HIV dan yang positif ada 102 orang sampai saat ini ya. Karena masih ada puskesmas, karena ini ada gangguan jaringan, jadi masih ada puskesmas yang belum bisa melapor. Kalau kita lihat dari segi entry point atau alasan kenapa dia bisa terkena HIV, itu yang pertama itu dari seks ya. Memang karena perilaku seks yang beresiko, itu ada sebanyak 53 orang yang terkena atau yang positif HIV. Yang kedua itu dari TIPK. Jadi seseorang itu datang ke layanan kesehatan, baik ke puskesmas atau rumah sakit, dan sekarang ini memang kita tawarkan untuk tes HIV dan mereka mau. Nah, dari hasilnya itu ada sebanyak 24 orang yang positif HIV. Ya, jadi sekali lagi yang 24 orang itu dia datang ke layanan kesehatan untuk periksa lainnya, tapi waktu kita tawari tes HIV dia bersedia dan kita dapatkan 24 orang positif HIV. Lalu urutan ketiga itu adalah ibu hamil. Ibu hamil sampai saat ini selama tahun 2023 ada 14 orang yang positif HIV dan urutan keempat adalah penderita TBC. Tim pemerhati HIV di Merauke berharap warga segera memeriksakan diri ke rumah sakit jika bergejala sebelum terlambat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Pendapatan Daerah Merauke kembali menaikkan tarif retribusi kios di Pasar Wamanggu, Merauke. Tarif lama retribusi berkisar Rp30.000 hingga Rp50.000 per bulan. Namun tarif baru mencapai Rp50.000 hingga Rp100.000 per bulan. Kenaikan tarif 100% itu meresahkan para pedagang pasar. Mereka menolak kenaikan tarif retribusi karena saat ini situasi ekonomi tidak menguntungkan seiring peningkatan harga sejumlah bahan pokok. Kalau menurut saya itu sebenarnya sih variasi, karena kan setiap pedagang kan beda-beda. Ada yang dagangannya
lancar dan ada yang mungkin kurang lancar kan. Nah, kalau secara umum menurut Bapak kenaikan 100% itu bagaimana? Cukup berat atau seperti apa? Kalau menurut saya berat. Berat ya. Iya. Apalagi situasi ekonomi gini ya. Iya. Nah, kalau Bapak ada rencana untuk menyampaikan hal menolak atau seperti apa mungkin? Kalau yang untuk menolak kenaikan 100% mungkin iya, tapi kalau untuk dinaikkan ya mungkin tidak apa-apa. Cuma jangan sampai 100% gitu. Ya. Nggak apa-apa lah kalau dinaikkan. Oke, tapi jangan 100% ya? Ya, betul. Kenaikan retribusi baru ini akan berlaku efektif pada bulan Januari ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan calon pegawai kontrak di lingkungan Pemkab Merauke berjubel antre di Polres Merauke untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian. Sebagian besar mereka ingin bekerja sebagai tenaga kontrak di Pemkab Merauke seperti tenaga guru dan medis. Mereka akan bertugas di 22 distrik di wilayah Pemkab Merauke. Sementara pengurusan sidik jari, SKCK, selanjutnya pengurusan surat yang bebas narkoba ya. Itu untuk masuk di P3K ya? Iya, Pak. Ibu masuk di mana Ibu? Nakes apa? Nakes, Pak. Nakes ya. Apa ini Bu? SKCK apa? SKCK, SKCK. Pak. Ya. Untuk apa ini Bu? Persyaratan pemberkasan NI PTK. P3K. Itu bidang studi apa itu? Kerja apa itu Bu? Guru apa? Guru ya. Para calon guru dan tenaga medis ini baru saja lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru telah dilewati dengan aman. Tidak ada ancaman atau kejadian luar biasa saat Nataru. Kapolres Mimika AKBP Gede Putra mengatakan situasi ini harus terus dijaga oleh semua pihak. Juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat. Bagaimana kita ketahui untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan Natal maupun perayaan Tahun Baru, ya semuanya berjalan secara aman, tertib dan damai. Harapan kami untuk di tahun 2024 ya untuk secara internal ya kami pun berharap untuk bagaimana kami bisa lebih meningkatkan kinerja kami berkaitan dengan pelayanan maupun penegakan hukum. Nah, kemudian untuk masyarakat Mimika ya kami harapkan di tahun yang baru ini ya mari kita jadikan ini sebagai sebuah refleksi ya bagaimana atau apa yang sudah kita perbuat selama 1 tahun ke belakang, kemudian di tahun yang akan datang ini atau di tahun baru ini kita bisa berbuat yang lebih baik lagi, bisa bermanfaat baik itu untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Polisi juga saat ini rutin berpatroli, terutama di wilayah rawan, untuk mencegah kriminalitas. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Komisi Pemilihan Umum Manokwari menerima logistik pemilu tahap pertama berupa surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta caleg DPD RI. Jumlah surat suara sekitar 141.000 lembar dengan cadangan sekitar 3.000 lembar. Kami terima yaitu surat suara presiden dan wakil presiden, lalu kemudian surat suara DPD, dan dapat kami sampaikan bahwa jumlah surat suara untuk presiden dan wakil presiden, tetapi juga untuk DPD sebanyak 141.191. Kemudian ditambah dengan 2%-nya yaitu 3.063 surat suara yang akan kami terima di logistik yang kami kategorikan di logistik tahap pertama untuk surat suara. Sementara untuk pengamanan, Polda Papua Barat menyiagakan sekitar 380 polisi untuk mengawal pendistribusian surat suara. Tingkat Polda, semua tadi turun dari Satgas Preventif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Humas, Satgas Gakum,
Bangot semua terlibat hari itu awal ke sini. Semua bisa menyaksikan. Total kurang lebih 380 nasional. Polda saja. Nanti pengamanan lanjutan adalah pihak Polres. Ya, di Polres juga tadi bersama-sama dengan penyelenggara pemilu dari tingkat kabupaten masing-masing datang juga. Kita Komisi Daerah menjamin bahwa distribusinya akan sampai di KPU masing-masing. Ada 5 kabupaten. Saya sangat yakin aman. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menerima logistik pemilu berupa surat suara pemilihan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Surat suara langsung dibawa ke gudang KPU untuk disimpan. Sementara untuk surat suara legislatif, tingkat provinsi dan kabupaten ataupun kota masih dalam perjalanan dan akan tiba di kota Jayapura dalam waktu dekat. Ketua KPU Provinsi Papua, Stef Dumbon mengatakan usai dilakukan pembongkaran, selanjutnya dilakukan pendistribusian ke KPU Kabupaten Kota di Provinsi Papua. Surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, dan belangko berita acara yang tiba. Jadi total untuk 9 kabupaten kota, seluruhnya sudah tiba tadi pagi. Sebenarnya dari kemarin sudah tiba, tadi pagi itu kita bongkar dari kontainer, ada 2 kontainer yang dikirim untuk surat suara itu seluruhnya. Jadi dari 9 kabupaten itu semua turunnya di Jayapura. Berarti sudah didistribusikan ke... Sudah mulai tadi pagi itu langsung didistribusikan. Jadi yang terdekat kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kerom itu sudah berangkat. Sarmi itu nanti besok subuh baru dikirim. Nah, untuk Biak, Serwi, Supiori dan Waropen itu besok pagi dikirim pakai pesawat. Kirim pakai pesawat, nanti sampai di Biak baru yang ke Supiori lewat darat, nanti yang ke Waropen sama Yapen itu lewat laut pakai kapal cepat. Nanti karena memang di kontraknya dengan penyedia dan ekspedisi itu alamat penerima itu ada di gudang logistik KPU Kabupaten Kota masing-masing. Pendistribusian logistik surat suara ini akan dikawal ketat polisi. Edi dan Arthur melaporkan dari Manokwari dan Kota Jayapura. Pemilu serentak sudah dekat, dan jika tidak ada halangan, tahapan pencoblosan akan berlangsung pada bulan Februari. KPU Merauke saat ini terus bekerja keras mempersiapkan pengiriman logistik pemilu ke kawasan terjauh dan terluar, serta pulau-pulau terpencil, seperti Pulau Kimam, Distrik Kumtuar, Tabonji, Ilwayap, Distrik Padua, dan sekitarnya. Selama pengiriman logistik, petugas KPU berkoordinasi dengan Prakirawan, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Merauke untuk mengantisipasi cuaca buruk di Papua Selatan. Terkait dengan perlengkapan TPS itu paling lambat 7 hari sebelum proses pemungutan suara dilakukan, maka logistik harus sudah bergeser ke tempat-tempat terjauh. Paling lambat 7 hari. Dan untuk dalam hal ini kami juga harus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini BMKG terkait dengan cuaca, kemudian Syah Bandar, kemudian juga kepolisian terkait dengan pengamanan di TPS. Di TPS ya. Di daerah terjauh ini wilayah pulau ya, ini pulau, ya? Kimam, Pontuar, Wan, ya ini menjadi prioritas. Tabonji, kemudian Padua ya. Padua ya. Ya, ini menjadi wilayah prioritas untuk pendistribusian logistik karena daerah tersulit. Ya. Seluruh logistik pemilu harus tiba di tempat pemungutan suara selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pencoblosan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.